Laptop mewah ini dulu dibanderol dengan harga yang cukup wah. Berumur 1 tahun, apakah performanya masih bisa dianggap istimewa? Ya udah, nggak usah banyak bicara. Selamat menonton. Followers Lambe Turah. Hai Andika, guys di sini dan selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas episode ke-10. Laptop yang akan kita retas kali ini cukup unik, laptop dengan merek DY atau Dia, jadi kayak lagunya Anji. Sorry. Ini kebalik. Maksud saya ini adalah laptop dari XP atau Hewlett Packard. Laptop ini adalah laptop keluaran tahun 2018, jadi umurnya masih sekitar 1 tahun. Dan dulu laptop ini harganya sekitar 15-16 juta. Dan karena ini sudah masuk ke segmen retas, maka seperti biasa saya akan nge-review laptop ini tanpa skrip, kemudian lebih memfokuskan laptop bekas ini ke kondisi fisik laptopnya. Kemudian dari segi fungsi, jadi part-part apa yang masih berfungsi dan tidak berfungsi. Kemudian dari segi harga, sekarang laptop ini setelah berumur 1 tahun, harganya sekarang menjadi berapa? Buat kalian yang mungkin baru mampir channel DKID dan belum tahu apa itu retas, jadi retas itu adalah review laptop bekas, dan retas ini saya tujukan kepada kalian yang mungkin belum memiliki budget yang cukup untuk membeli laptop baru. Jadi buat kalian yang minat dengan laptop bekas dari XP ini, bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Dan sebelum kita retas laptop XP ini, buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang kita bahas laptop XP dengan nama lengkap XP Envy X360 AG0023TU ini yang memiliki SKU Ryzen 7. Sebenarnya saya sudah pernah nge-review yang Ryzen 5, cuman nggak masuk ke segmen retas, atau dulu waktu itu masih masuk ke segmen review laptop baru. Dan saya juga belum sempat nge-review yang SKU Ryzen 7 ini, tapi buat kalian yang mungkin pengen tahu review lebih detail dari SKU yang Ryzen 5, bisa cek link video yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas laptop XP ini yang memiliki nama lengkap XP Envy X360 13 AG0023AU. Dan untuk spesifikasinya, laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 7 2700U dengan base clock-nya 2 GHz yang bisa di-up sampai 3,8 GHz. Kemudian untuk memori RAM-nya 8 GB dengan speed 2400 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB PCIe NVMe. Kemudian untuk graphic card-nya adalah integrated graphic card dari Ryzen 7 yaitu nyamuk. Kemudian untuk graphic card-nya menggunakan integrated graphic card dari Ryzen 7 yaitu Vega 10. Oke, sekarang kita bahas dari segi fisik. Dan untuk laptop yang berumur 1 tahun, di bagian cover belakangnya ini masih cukup like new, jadi belum ada kayak goresan-goresan bekas pemakaian kalau di bagian cover belakangnya ini. Tapi kalau kalian lihat di bagian pojok kanan bawah ini ada kayak bekas pemakaian, jadi kayak ada catnya yang luntur. Jadi di sini, kemudian di pojok atas kanan sini juga ada sedikit. Di pojok atas kiri aman, nggak ada. Pojok sini nggak ada, karena memang biasanya laptop-laptop tipis yang memiliki build quality atau bahan material aluminium yang cukup solid seperti ini yang cepet banget meninggalkan bekas pemakaian itu biasanya di den yang ada di pojok-pojok seperti ini. Oke, sekarang kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Kalau yang SKU Ryzen 5 seingat saya nggak bisa. Cuman kita lihat yang SKU Ryzen 7 apakah bisa. Bisa, cuman agak sedikit ngangkat. Coba saya ulang ya. Jadi bisa. Nah, ini cuman agak sedikit ngangkat seperti ini. Ya, anggap aja belum bisa lah berarti. Kemudian masuk ke bagian dalam sambil kita nyalakan laptopnya. Kalau kalian bingung tombol powernya ada di mana, tombol powernya ada di sebelah kiri di dekat port I/O sini. Jadi sekalian kita nyalakan. Nah, di bagian dalam ini seperti laptop XP Premium pada umumnya, entah itu XP Envy, Pavilion atau Spectre, di atas keyboardnya ini pasti ada grill speaker. Yang speakernya ini disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Nah, ini baterainya low, jadi kita sambil cas dulu. Nanti biar kita cek sekaligus fungsinya, saya ambil charger dulu. Untuk input powernya ada di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita cek keyboardnya apakah masih enak dan juga masih empuk. Oke, jadi untuk keyboardnya menurut saya masih cukup nyaman, masih enak. Ya, karena laptop ini masih berumur 1 tahun ya, jadi karet-karet yang ada di sini menurut saya masih cukup solid. Nggak kerasa flek dan nggak kerasa kayak karet-karetnya aus, nggak ada. Kemudian di sini ada logo Envy seperti biasanya. Kalau seingat saya untuk XP Envy X360 yang keluaran tahun 2019 itu ada sensor fingerprintnya. Kalau nggak salah letaknya di sini.
Dan untuk apa aja bedanya dengan yang tahun 2019, jujur saya belum sempet megang dan juga nge-review untuk XP NVX 360 yang tahun 2019. Tapi kalau yang Pavilion saya udah sempet nge-review. Cuman kalau saya lihat di review-review di channel lain, yang berbeda itu di daerah grill sini. Jadi grillnya itu lebih besar, kalau ini kan kecil. Kalau di yang tahun 2019 itu lebih diperbesar lagi grill untuk speakernya. Kemudian di bagian belakang sini, kalau kalian lihat di sini kan kayak ada batik-batik gitu. Kalau yang di NV 2019 itu nggak ada, jadi batik-batik ini Domiscus atau apa itu namanya hilang. Kemudian logo di sini ada tulisan NV. Kalau yang 2019 NV-nya itu dipindah di bagian sini. Udah, setahu saya cuman itu saja bedanya NVX 360 2018 dan 2019. Kalau secara form factor atau secara desain, keyboardnya ini memiliki backlit ya. Jadi kita lihat backlitnya bisa berapa. Untuk backlitnya satu. Oh jadi backlitnya ini nggak ada adjustment, jadi cuman satu lampu seperti ini, nggak bisa di adjust untuk medium atau high. Jadi kalau kalian tekan F5 ya mati, tidak bisa di adjust untuk backlitnya. Kemudian untuk tombol caps lock-nya udah ada indikator lampu untuk caps lock. Jadi misalkan kalian pengen huruf yang kapital, indikator lampunya ini akan nyala, tapi kalau huruf kecil akan nggak nyala. Kalau untuk kekurangan secara keyboard, menurut saya sih tombol power udah memisah, cuman tombol arrow ini. Tapi ini bukan laptop gaming sih ya, jadi menurut saya nggak terlalu masalah. Untuk tombol arrow-nya ini yang tombol bagian atas dan bawah masih terlalu berdekatan, untuk kiri kanan masih cukup aman. Kemudian untuk tombol atasnya ini masih terlalu kecil menurut saya. Cuman ini kan tombol-tombol yang jarang banget dipakai, jadi nggak terlalu masalah. Kalau untuk tombol-tombol yang sering banget digunakan seperti huruf, angka, backspace, enter masih besar-besar ukurannya, jadi menurut saya nggak jadi masalah. Kemudian untuk touchpad-nya dimensinya melebar, jadi nggak memanjang ke atas tapi melebar ke samping dengan dimensi yang ukurannya ini nggak center dengan spasi. Jadi kalau kalian lihat di sini kan spasi sama touchpad-nya ini nggak center. Tapi kalau dari segi feel, dari segi kenyamanan, menurut saya udah kerasa solid banget. Klik kanan kirinya ini solid, kuat, jadi nggak flat atau nggak kocak. Kemudian untuk surface-nya juga sangat nyaman untuk digunakan untuk berselancar. Sekarang kita bahas dari segi layar. Layarnya ini karena ini namanya adalah X360, jadi laptop ini bisa dibuka seperti ini, bisa dijadikan mode tenda seperti ini. Jadi misalkan kalian pengen browsing, kemudian pengen menggunakan mode touchscreen, sangat nyaman kalau kalian menggunakan mode tenda seperti ini. Jadi misalkan kalian mau gambar di sini menggunakan mode tenda seperti ini akan sangat nyaman, karena kalau misalkan kalian pakai mode biasa seperti ini, kemudian kalian buat gambar, layarnya ini akan mantul-mantul seperti ini. Jadi ketika di touch layarnya akan agak goyah gitu, harus ditahan seperti ini. Jadi saran saya kalian bisa pakai mode tenda tadi atau pakai mode tablet. Dan kalian juga bisa pakai mode yang namanya adalah mode tablet seperti ini. Cuman sayangnya untuk laptop yang retas ya, karena memang laptop bekas ya, jadi stylusnya nggak ada. Sekarang kita coba untuk touchscreen-nya apakah ada delay atau stuttering. Kita coba pakai aplikasi Paint. Sekarang kita coba menggambar di sini. Apakah ada stuttering? Kalau terlalu cepat agak sedikit ada ya. Kalau kalian lihat tadi kan ada kayak gambar yang putus. Ini tadi saya ada luka pas buka laptopnya, jadi saya minta maaf, saya pakai jari tengah, bukan bermaksud gak sopan. Pakai kelingking aja deh, biar dikira sopan. Nah ini kalau kalian lihat, kalau kalian terlalu cepat ada kayak delay. Kalau kalian lihat di sini kan. Tapi orang gambar kan nggak mungkin sampai secepat ini, jadi saya kira sih nggak begitu masalah. Cuman kalau emang kalian gambarnya cepat atau mungkin mewarnai seperti ini, ada agak-agak sedikit delay atau stuttering. Oke, kemudian untuk layarnya ini memiliki dimensi 13 inch, cuman karena laptop ini adalah laptop bezel yang tipis, jadi kelihatannya seperti laptop 12 inch. Kemudian untuk spesifikasi yang lain, dia menggunakan panel IPS dengan resolusinya Full HD, dengan 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Jadi laptop ini layarnya akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk keperluan editing, entertainment, nonton film, drama Korea, atau sinetron azab dan lain-lain. Tapi biasanya laptop-laptop seperti ini digunakan oleh orang yang suka editing gambar karena kualitas layarnya itu sangat bagus, saturasinya tajam. Warna-warna yang dihasilkan oleh layar di laptop yang memiliki 100% sRGB ini akan sangat pop up. Jadi kalau merah ya merah, nggak ada merah yang keoren-orenan seperti laptop yang 45% NTSC. Cuman sayangnya karena layarnya ini menggunakan material Corning Gorilla Glass, jadi kayak kaca. Jadi ini kaca yang kuat banget. Secara build quality dia kuat, cuman dia akan reflect. Di situ ada lampu, akan ada reflect cahaya lampu. Solusinya kalian harus tingkatkan brightness-nya ini ke tingkat yang paling tinggi, karena kalau kalian turunkan, refleksnya akan kerasa banget. Dan karena panelnya ini sudah menggunakan panel IPS, jadi misalkan kalian lihat dari kiri, kanan, atas, bawah, itu nggak ada warna yang memudar atau warna yang drastically berubah gitu.
Kemudian kalau dari segi konektivitas, laptop ini di bagian kanannya terdapat input power, kemudian USB 3.0, USB Type-C, kemudian ini adalah volume up and down. Kemudian di sebelah kirinya ada 3.0 lagi, jack audio, tombol power, sistem exhaust, dan slot mini SD card. Jadi belum yang full size SD card. Sekarang kita cek di bagian belakang. Di bagian belakangnya ini kalau kalian lihat di sini ada sedikit bekas pemakaian. Ya udah sih, cuman itu aja. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana kondisinya sekarang setelah berumur 1 tahun. Nah, di bagian dalam ini terdapat baterai yang ukurannya cukup besar, hampir sebesar motherboard dengan spesifikasinya 52,3 Wh battery yang ketika saya tes untuk streaming YouTube bisa bertahan sekitar 7 jam 25 menit. Kemudian untuk RAM-nya ini 8 GB onboard, jadi kalian nggak bisa upgrade RAM di laptop ini. Untuk SSD-nya ada di sebelah kanan pojok bawah sini yang berkapasitas 512 GB PCIe NVMe. Oh iya, saya hampir lupa, kita belum tes speaker di laptop ini ya, karena meskipun laptop ini adalah laptop tipis, tapi dia speakernya disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Jadi sekarang langsung aja kita coba kualitas speakernya kayak gimana. Oke, sekarang kita coba speakernya, dan di sini sudah ada lagu yang lagi hits di 2019 ini, yaitu judulnya Kartonyono Medo Janji. Oke, jadi untuk kualitas suaranya menurut saya jarang laptop tipis yang bisa suaranya itu sekenceng ini. Untuk suara ketipungnya, untuk suara bassnya juga kerasa banget, nggak seperti laptop-laptop tipis pada umumnya. Jadi untuk laptop tipis suaranya menurut saya sudah sangat nyaman, ya nggak rugilah kalau disertifikasi sama Bang & Olufsen. Dan sekarang kita tes untuk webcamnya, ya webcamnya standar sih ya, kualitasnya 720p dengan 30 fps. Jadi meskipun laptop ini laptop premium dengan harga yang cukup mahal, kalau untuk urusan webcam masih standar, jadi nggak bagus-bagus amat. Oke, sekarang saatnya kita tes laptop ini dari segi performa. Pertama seperti biasa kita tes menggunakan Cinebench R15, dan hasilnya untuk CPU benchmarknya Ryzen 7 2500U mendapatkan skor 449 CB jika laptopnya tidak dicas, dan 558 CB jika laptopnya dicas. Kemudian untuk OpenGL-nya, integrated graphic card dari Ryzen 7 yaitu Vega 10 mendapatkan skor 46,67 fps. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark, kita menggunakan driver dari Skydiver, dan hasilnya di tes ini XP Pavilion X360 tahun 2018 mendapatkan skor 6427. Sekarang kita tes untuk editing di Adobe Premiere Pro, dan seperti biasa kita menggunakan template yang sudah kita beli di Video Hive untuk tes benchmark khusus di channel DKID. Dan hasilnya laptop ini mampu merender template yang sudah kita beli dengan waktu sekitar 2,49 menit. Laptop ini bukanlah laptop gaming karena ini kan laptop convertible 2-in-1 yang bisa menjadi tablet yang tipis dan ringan, yang ditujukan kepada pengguna yang sering mobile dengan baterai yang cukup awet. Tapi gak apa-apa, kita tes gaming aja untuk mengetahui seberapa besar performa Ryzen 7 dan Vega 10. Pertama kita tes di game yang cukup ringan dan casual yaitu CSGO. Dan hasilnya di game ini nggak terlalu playable karena FPS-nya hanya mendapat average sekitar 25-27 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari laptop yang kita retas hari ini, yaitu XP Pavilion X360 AG0023AU. Dan kesimpulan video kita hari ini adalah dengan harga launching dulunya itu 15 juta, sekarang sudah berumur 1 tahun karena sekarang udah tahun 2019. Dan harga pasaran secondnya sekarang itu sekitar 10 jutaan. Buat kalian yang minat, sekali lagi kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Untuk stoknya, karena ini kan laptop bekas, jadi stoknya itu ya cuma satu. Jadi nanti ketika di Tokopedia stoknya sudah kosong, berarti barangnya udah nggak ada lagi. Dan kesimpulannya untuk XP Envy X360 tahun 2018 ini menurut saya masih cukup worth it lah ya kalau kalian gunakan untuk jangka waktu mungkin 2-3 tahun ke depan. Karena dari segi form factor ataupun desain untuk yang XP Envy 2018 dan 2019 tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi kalau kalian lihat secara kasat mata saja nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu. Kemudian kalau dari segi spesifikasi Ryzen 7 2500U dan 3700U yang paling baru ini menurut saya secara perbandingan mungkin sekitar 10% lebih cepat 3700U. Jadi kalau untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan laptop ini menurut saya masih nggak akan terlalu tertinggal. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.